Ke mana yuk, Mak? Ayo, kameramen. Poek, Mak. Awas, sempit kameramen. Mak harus turun ke bawah, tapi gelap. Terus hati-hati ya kameramen ya. Kalau bulan kangkung lagi kemarau, susah air bersih. Sadayana, dari tadi pagi emak teh udah sibuk pisan. Nih, kulit emak sampai glowing karena triknya matahari. Emak teh udah janji sama Mbak Yuni, warga lokal di Gunung Kidul sini untuk ngambilin air bersih. Katanya mah buat nyiram tanaman di kebun miliknya. Sadayana. Nih, hari ini emak mau ngambil air di mata air. Bingung kan? Mata air. Ambil air di mata air. Kalau bingung, ayo ikutin emak terus. Tuh, emak udah bawa wadah. Dari ke mana yuk, Mak? Ayo, kameramen. Poek, Mak. Awas, sempit kameramen. Kalau di Pangandaran mah, emak nggak pernah ngambil air langsung di mata air. Nah, kalau di daerah Gunung Kidul teh beda. Emak harus turun ke bawah, tapi gelap. Terus hati-hati ya kameramen ya. Tuh, mata airnya udah agak di dalam sedikit lagi kita nyampe. Nah, ini tuh ada di daerah Tepus, Gunung Kidul. Biasanya para warga sekitaran sini tuh ngambil airnya di mata air sini. Soalnya kalau bulan kangkung lagi kemarau, susah air bersih. Sekarang di sini airnya bersih banget, bening. Jadi pada nyarinya ke sini. Sekarang ayo ikutin emak. Ayo tuh kameramen, emak baturan. Oh, oke, Mak. Sadayana, udah sampai nih. Kira-kira 10 menit nih emak turun ke bawah untuk sampai ke mata airnya. Tapi kudu hati-hati ya di sini karena licin pisan. Tuh. Airnya. Tuh, bening-bening kan kameramen? Bening, Mak. Itu, Mak. Tiis pisan seger atuh. Tapi nggak boleh mandi di sini. Konon sumber mata air ini ditemukan secara tidak sengaja. Ceritanya saat itu ada perkelahian anjing dan landak laut yang memicu pemilik anjing memasuki gua dan gak sengaja melihat mata air ini. Sejak itu warga memanfaatkan mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Udah kameramen? Cukup ya, Mak? Cukup, udah penuh. Tadi ke bawah. Hari ini. Berat. Mak udah ditunggu kan nih, ini pesanan airnya buat nyiram tanaman. Oh. Ada, Mak. Semuanya. Lapisan kameramen. Alhamdulillah, tinggal diantar aja nih airnya ke Mbak Yuni. Cuma jalan yang emak lewati cukup berliku, persis seperti jalan hidup emak, oi. Kok emak malah curhat dah ya? Maafin ya Sadayana. Mbak Yuni pasti sudah nungguin emak nih. Mbak, ini airnya udah. Ya mak, makasih. Mbak lagi ngapain? Baru panen putih mak. Oh iya, boleh Mak bantuin? Ya. Oh iya boleh. Oh ini mah Naon? kameramen. Lamun di tempat mak teh ieu mah kacang gude, kacang gude, kacang gude, kacang gude. Hiris kacang gude. Hiris. Ini enak banget kalau dirujak, tapi yang masih muda, yang hijau. Sarojeng lam taro tuh, Mak. Itu atuh Bedanya, Mak. beda. Enakan lantoro, lantoro mah kayak bau pete. Tapi kalau ini mah kesed cek mamanya. Kesed itu ya. Tapi enak. Nih, sekarang emak mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya kayak kacang, tapi lebih sepet. Untuk kesed. Keset nih. Kesed.
udah mak bantuin ya teh ya. Iya. Kacang gude atau kacang hiris termasuk tanaman perdu yang tahan di tanah kering. Gak heran tanaman ini mudah ditemukan di daerah Gunung Kidul yang cenderung gersang. Tanaman ini teh kemungkinan berasal dari India. Kalau ditanam di Pulau Jawa mah sejak abad ke-6 Masehi, udah lama juga tapi ya. Ini dia kameramen. Coba anta mak. Iya nu hejo kene. Ngorek keneh tah. Yang sering dibikin sayur atau enggak dipencok. Tah mama. Sekarang emak mau makan. Ih enak ya cing lada kameramen. Pencok, duh tarasian. Aduh. Nggak dikupas kulitnya mak. Nggak usah. Enak. Daunnya juga enak. Emak mau coba daunnya. Tapi nggak ada yang muda. Walaupun sedikit keset atau kesed tapi enak. Bulky apa lapar mak? Dua-duaan. Hampir di semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, mulai dari rebusan akarnya yang berkhasiat sebagai obat cacingan, lalu daunnya bisa sebagai obat kuning. Sementara bijinya bisa jadi bahan pangan kayak serat dan protein. Beberapa orang malah ada yang membuat tempe dari kacang gude yang sudah tua. Ini yang tua kameramen, kalau ini yang muda. Nah sekarang mak mau tunjukin daleman yang tua sama yang muda. Kalau yang muda tuh bijinya merah, bagus. Kalau yang tua udah hitam. Tuh yang muda sama yang tua kameramen. Coba. Kalau yang muda mah bijinya masih empuk. Tapi kalau yang tua keras ya mbak. Iya, harus direbus dulu. Emang lebih enak ya dimasak dulu Sadayana. Ma udah punya ide nih mau masak apa dari kacang gude ini. Tapi sekarang emak selesaiin dulu bantuin Mbak Yuni di kebun. Setelah ini baru langsung masak sama Mbak Yuni. Oleh warga lokal, kacang gude biasa diolah jadi sup atau makanan berkuah lainnya. Nah, kali ini emak mau bikin capcay tapi pakai kacang gude. Selain kacang gude, emak juga udah siapin sayur lainnya nih. Urusan potong-memotong sayur, emak serahin ke Mbak Yuni. Kalau mama bagian ngupas kacang gude sama ngeracik bumbu capcaynya aja. Udah mbak, ini udah banyak. Mak mau buat bumbu aja. Mbak lanjut buat motong ya. Iya. Untuk bumbunya mah sederhana aja, cukup bawang putih, bawang merah, garam, dan ketumbar. Mak goreng dulu kacangnya ya mbak ya. Iya mak. Kacang mede. Gude, mede. Gude. Nah, karena kita pakai kacang gude yang udah tua, jadi teksturnya rada keras ya. Makanya emak harus goreng dulu sampai renyah. Tapi ada juga yang merendam kacang gude tua ini selama 1 malam, biar lebih empuk. Emak pilih yang praktis aja deh. Sekarang masukkan bumbu halusnya, oseng-oseng sampai bumbu meresap maksimal. Tuang juga air secukupnya supaya kacang gudenya makin empuk. Setelah mendidih begini, mulai masukkan sayur mayurnya ya. Sehat pisan ini mah, jagung muda, wortel maupun jamur semuanya sayuran andalan emak kalau bikin capcay. Capcay ala emak dengan tambahan kacang gude ini bisa jadi ide masakan buat Sadayana nih. Emak jamin dah, kalau ikutin resep emak anti gagal bikin enak. Kalau makan rame-rame begini kan lebih seru. Capcay kacang gude spesial bikinan emak juga bakal cepat habis. Mantap masakannya Mbak Nah, Mak Nah. Sayur bijinya mantap. Gurih. Ya. Gurih ya? Enggak. Mantap. Gimana mbak? Enak nggak? Pisan. Aus pisan. Kona, Sadayana, aus pisan. Ya. Kameramen mau nyoba nggak? Enak. Itu artinya Mantap ya. Lagi-lagi ada yang muji masakan emak enak gitu loh. Selain enak juga bikin sehat atuh. Selain kaya protein, kacang gude teh mengandung vitamin B yang artinya bisa meningkatkan energi.
Kacang gude ini kayaknya bakal emak jadiin bekal emak kalau lagi bertualang biar strong terus. Kalau nggak habis dimakan nanti dikasih orang. Ini masak, kamu tempat bebek.